Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Purnama Aula. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi ketenagakerjaan. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian ketenagakerjaan. Menurut Dr. Hamdia SH menyatakan bahwasanya ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar suatu hubungan kerja dengan alat produksi utama sebagai proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Sedangkan menurut Alam S menyatakan bahwasanya ketenagakerjaan ialah penduduk yang berusia sekitar 15 tahun ke atas dari negara berkembang seperti di Indonesia ini yang mampu mengolah berbagai aspek dunia kerja menjadi buronan kompetitor. Sedangkan di negara-negara maju tenaga kerja itu berumur antara 15 hingga 64 tahun. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Hukum ketenagakerjaan Indonesia ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, hukum ketenagakerjaan itu adalah hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut. Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha itu mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak-hak dari setiap pekerja itu diantaranya yang pertama itu adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya dasar diskriminasi apapun. Yang kedua itu adalah hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, dan yang ketiga itu adalah hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat itu adalah hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dan yang terakhir itu adalah hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan bekerja. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak hubungan kerja. Nah, yang pertama itu adalah ada pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh itu adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua ada pengusaha. Pengusaha adalah orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Nah, yang ketiga ada organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1973, di mana terdapat sebuah wadah perkumpulan organisasi pengusaha yang disebut dengan Kadin atau Kamar Dagang Industri. Yang selanjutnya ada serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk kerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, guna membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang terakhir itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini berkewajiban untuk memastikan roda perekonomian nasional berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu pemerintah juga harus memastikan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini dapat berlaku atau berjalan dengan adil bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tersebut dengan adil, maka diperlukan campur tangan pemerintah melalui instansi atau departemen yang khusus. Departemen tersebut adalah departemen yang khusus untuk menangani masalah ketenagakerjaan yang disebut dengan Departemen Tenaga Kerja di tingkat pusat dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat daerah. Hubungan yang selanjutnya itu ada materi tentang hubungan kerja, perjanjian kerja, dan dasar hukumnya. Saya akan menjelaskan pengertian dan dasar hukumnya ya. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Yang kedua ada pengertian perjanjian kerja. Perjanjian kerja di sini merupakan salah satu dasar hubungan ketenagakerjaan yang menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak sehingga dapat melahirkan hak dan kewajiban. Hubungan kerja dan perjanjian kerja itu sendiri diatur salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja.
yang di dalamnya terisi tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya waktu kerja, hubungan kerja, dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ketenaga kerjaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.